Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kali ini saya ingin membahas tentang yang paling dalam di dalam kekristenan, yaitu Tritunggal. Banyak orang Kristen kalau ditanya tentang Allahnya, khususnya Tritunggal, itu biasa tidak bisa paham dia. Saya tidak tahu kenapa lah, gereja pun jarang mau mendalami ini terlalu dalam. Padahal ini inti pokok daripada Kristenan selain dosa, konsep dosa atau penebusan. Tritunggal sendiri atau Trinitas sendiri itu sebenarnya dari Tertullianus pada abad kedua. Tertullianus memahami juga dari Alkitab. Tapi kalau bahasa Alkitab, Tritunggal itu sebenarnya, mari kita baca dulu dalam Kejadian. Kejadian 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dari pahaman ini, Kristenan, bahkan sebelum kekristenan, orang Yahudi memahami Allah itu ternyata bukan satu tok gundul gitu kan. Tapi ada unsur lain di dalam diri Allah, yaitu roh Allah dan firman Allah. Firman Allah ini digunakan Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Dan roh Allah ini digunakan Allah untuk memberi hidup kepada ciptaannya tadi. Dengan hembusan nafas, makanya ciptaan itu hidup. Makanya Tritunggal itu Allah, firman-Nya dan rohnya. Seperti itu. Bukan, banyak orang salah paham mengenai Tritunggal ini. Misalkan setiap kali orang Kristen menjelaskan Tritunggal ini, ya karena di dalam pahamannya kebanyakan bersimpang siur satu dengan yang lain. Tapi di dalam Alkitab, misalkan Yesus mengatakan di dalam 1 Korintus, ini Paulus sendiri mengatakan, ketika kita bicara tentang Allah itu siapa sebenarnya? Mari kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah itu Bapa. Nah, Yesus itu siapa? Kalau Allah itu Bapa, Yesus itu siapa? Yesus itu menurut Yohanes, di dalam 1 Yohanes 1 dan 3, pada mulanya firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Firman adalah Allah. Kenapa firman itu adalah Allah? Karena firman itu ada dalam diri Allah. Karena firman itu ada dalam diri Allah, dia juga Allah. Pertanyaan biasa yang selalu salah itu kan, ada satu ayat, aku dan Bapa adalah satu. Misalkan selalu dipahami aku dan Bapa sama saja, padahal Yesus tak pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satunya itu apa? Satunya itu firman saya ada dalam diri saya. Demikian juga firman Allah ada dalam diri Allah, yaitu Yesus. Makanya satunya Yesus dengan satunya Bapa, itu satunya firman Allah yang ada dalam diri Allah. Yesus tak pernah mengatakan aku dan Allah sama saja. Meskipun diri saya dengan firman saya itu satu dalam diri saya, tapi tidak sama. Dari situ kita baru paham, ternyata di dalam diri Allah itu bukan kosong, bukan hanya satu tok esa saja, tidak. Tapi dalam diri Tuhan, dalam diri Allah, di dalam dirinya ada firman dan ada roh Allah. Makanya kalau orang hanya tahu, saya tahu Tuhan itu satu saja, saya hanya percaya Tuhan Esa. Esanya seperti apa? Misalkan ini Esa juga sama tak dengan kita? Kita juga sama, Esa kita satu. Ada badan, ada roh kita, ada diri kita, ada firman kita. Roh itulah hidup kita. Firman kita untuk berkarya inilah. Dan diri kita tambah badan, karena Allah itu bukan manusia. Allah itu roh. Di dalam Yohanes itu. Jadi Allah, firman-Nya dan rohnya. Rohnya Allah itu Bapa, firman-Nya itu Yesus karena sudah menjadi manusia, dan rohnya itu Roh Kudus.
Jadi Allah, firman-Nya, dan rohnya itu satu Allah atau tiga Allah? Jelas satu Allah, bukan tiga Allah. Kecuali karena banyak pemahaman di Kristen itu menjelaskan Allah bukan dari Allah dulu, Bapa dulu. Makanya banyak kita sering mendengar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apakah ada pernah seperti itu? Allah Anak tidak pernah ada. Allah Roh Kudus juga tidak pernah ada di dalam Alkitab. Yang ada Anak Allah dan Roh Kudus saja. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Banyak orang Kristen juga terjebak dalam pemahaman misalkan seperti ini. Ini pemahaman yang salah lah kan. Nah, kalau Roh Kudus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Allah itu Tuhan, berarti ada tiga Allah dong. Nah, ini sebenarnya pertanyaan sudah salah kalau di dalam pemahaman. 12:9, Tuhan itu Esa. Menjelaskan dari keesaan Tuhan dulu. Satunya Tuhan dulu, baru dijelentrekkan, dijelaskan, oh satunya itu ternyata ada firman dan ada roh. Ini terjebak. Kalau Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, berarti ada tiga Tuhan kalau seperti itu. Kita sering mendengarkan itu selalu khotbah-khotbah. Allah Bapa, betul. Allah Anak kan tidak ada, itu salah. Allah Roh Kudus. Jadi itu memang kalau modelnya seperti itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, memang tiga Allah yang dijadikan satu. Itu dipaksa jadikan satu. Kalau di dalam kekristenan yang diajar di dalam Alkitab, Allah satu, di dalam dirinya ada firman untuk menciptakan segala sesuatu, dan ada roh untuk memberi hidup kepada ciptaannya. Nah, itu sebenarnya simpel kan memahami. Kenapa? Kita juga ada seperti itu. Manusia itu ada firman manusia dan roh manusia. Sayangnya kita tidak sama seperti Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan Allah itu seperti kita gitu. Makanya gambaran kita tentang Allah digambarkan seperti macam manapun seperti manusia tidak bisa. Seperti itu. Makanya pemahaman kita seperti firman kita berkarya, berpikir, berimajinasi itu melalui firman kita. Dan roh kita itu kan hidupnya kita. Sayang kita bukan pencipta, jadi tidak bisa mencipta. Kalau Allah mencipta, makanya ini yang disebut hipostasis itu loh. Kalau Bapa memiliki hidup kekal, Roh Anak memiliki hidup kekal, dan Roh Kudus juga memiliki hidup kekal. Kalau Bapa boleh mau bermukjizat, semua boleh bermukjizat juga. Yesus seperti itu yang disebut kalau bahasa hipostasis. Kita memahami simpel saja, tidak usah seperti bahasa Ibrani. Karena saya pun tidak begitu tahu, tapi sesimpel ini. Allah firman-Nya dan rohnya. Allah yang kekal bersama firman dan rohnya, itulah Tritunggal dalam bahasa Alkitab. Ya, Tritunggal dalam bahasa Perjanjian Baru, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu loh. Kalau yang seperti ini mesti satu. Kalau bahasa Alkitabnya seperti itu. Kalau yang tiga itu kan selalu dipaksakan. Makanya saudara-saudara kita seberang Tuhannya tiga, apalagi Tritunggal itu dipahami Allah, Yesus dengan Maria. Ini tak tahu ajaran dari mana. Alkitab pun tidak pernah ada seperti itu mengatakan bahwa ada Allah, ada Yesus, ada Maria yang dijadikan Tuhan. Kalau yang seperti itu bukan Tritunggal, ini Triteisme, menuhankan tiga. Itu bukan ajaran kita. Misalkan ada satu lagi mengatakan Yesus adalah roh Allah. Yesus itu bukan roh Allah. Yesus itu kalimat Allah, firman Allah. Roh Allah itu Roh Kudus. Beda, meskipun beda, tapi satu dalam diri Tuhan, dalam diri Allah itu. Mengenai Tritunggal itu yang paling penting. Kita nggak usahlah menggunakan bahasa Ibrani. Simpel saja. Kalau Tuhan tak ada firman, ciptaan tak pernah ada. Tuhan tak ada roh, Tuhan itu benda mati. Tidak pernah ada. Makanya tanpa firman, tanpa roh, Tuhan itu bukan siapa. Jadi kalau kita sekarang, kalau menjelaskan Tritunggal, jangan kita umpamakan seperti jeruk, atau telur, atau matahari, atau 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1. Itu semua bukan Tritunggal model Alkitab.
Itu model pemikiran sendiri. Di dalam Alkitab Tritunggal yaitu Allah yang kekal bersama firman dan rohnya. Kebanyakan kalau kita ditanya mungkin saudara seberang, itu sebabnya orang ditanya lain dijawab lain. Ya betul juga kan, orang ditanya lain dijawab lain, tapi fokusnya di sini. Di dalam Alkitab itu cerita tentang apa? Yesus, Alkitab tak pernah menceritakan Tritunggal itu seperti seperti jeruk, seperti telur, atau 1 tambah 1 tambah 1, atau 1 kali 1 kali 1. Itu tak pernah. Tritunggal ya Allah kekal bersama firman dan rohnya. Itu makanya kita jangan memandai-mandai lah kan. Mungkin banyak orang tak tahu dalam konsep ini memang simple sekali ada Tritunggal ini. Tapi kalau kita tidak paham, ya kita sendiri yang susah. Iman itu perlu pendalaman sendiri. Saya simple saja memahaminya. Tidak perlu susah-susah, tidak perlu pening-pening, tak payah perlu bahasa-bahasa sana, sikit-sikit boleh lah. Saya hanya ingin mengajar, bukan mengajar, mau menerangkan menurut apa yang pernah saya alami dalam kemelut kekristenan yang saya dalami. Karena saya mencari ini bukan 1-2 tahun. Untuk memahami konsep Tuhan ini panjang juga. Tapi puji Tuhan akhirnya saya menemukan pemahaman seperti ini. Bahwa kita tak boleh menyamakan Allah dengan apapun. Termasuk dengan telur, hitungan apapun tak boleh. Kita harus kembali kepada Alkitab. Makanya lain kali sudah tahu bagaimana menjelaskan dengan saudara kita seberang. Jangan memahami Tuhan dengan cara sembarangan. Mengapa Yesus itu disebut Allah atau ilahi? Satu-satunya ayat mengapa Yesus disebut ilahi itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi, pikiran saya, firman saya adalah saya. Banyak orang Kristen itu mencari-cari ayat Yesus itu Tuhan. Mana ayatnya? Oh, karena Yesus menyembuhkan orang sakit maka dia disebut Allah. Karena Yesus menyembuhkan orang apa? Orang lumpuh, Yesus disebut Tuhan. Karena dia mengampuni dosa maka Yesus disebut Allah. Padahal bukan semua seperti itu. Yesus disebut Allah, Yesus adalah ilahi itu karena dia firman-Nya Allah. Firman Allah. Nanti untuk spesifiknya ini saya menjelaskan tentang Yesus baru ada. Kamu mungkin kita semua akan paham. Hanya itu saja. Yesus disebut Allah karena dia adalah firman Allah. Bukan karena dia menyembuhkan sakit, bukan karena dia mengampuni dosa atau dan lain sebagainya. Banyak orang Kristen terjebak juga dengan ini. Dia cari memang seperti ini jawabannya. Karena dia Allah, karena dia ilahi, karena dia firman Allah, makanya senang saja dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan sakit atau membuat banyak mukjizat. Itu bukan masalah. Karena dia Allah, apa yang dia mau boleh dibuat. Apa yang dimiliki Bapa yang tadi saya cakap, hipostasis itu saling memiliki. Yesus memiliki hidup kekal, Bapa memiliki hidup kekal, Roh Kudus juga memiliki hidup kekal. Mengenai penciptaan nanti saya juga menjelaskan lebih detailnya. Kenapa kita diciptakan? Mungkin Tritunggal ya, untuk penjelasan Tritunggal mungkin ini dulu. Ya, Tritunggal itu bukan 3 Allah, tapi 1 Allah. Di dalam diri Allah ada firman untuk menciptakan sesuatu dan ada roh untuk memberi hidup. Itu Tritunggal. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Tuhan memberkati.